Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alfian Nugraha. Today we are going to learn about simple past tense, nominal sentence. Nominal sentence, seperti yang kita ketahui bahwa nominal sentence biasanya menggunakan to be seperti am, is, dan are. Kemudian diikuti noun atau adjective atau adverb. Tetapi to be, am, is, dan are itu adalah to be yang digunakan ketika membuat kalimat present yang menunjukkan waktu sekarang atau masa sekarang. Sedangkan untuk membuat kalimat past yang menunjukkan waktu lampau atau masa lampau, to be yang digunakan adalah was and were. Was untuk I, he, she, dan it atau subjek tunggal lainnya seperti father, mother, cousin, Diki, atau Dewi jika nama orang. Sedangkan were digunakan untuk you, we, they atau subjek jama lainnya seperti Diki and Dewi, misalkan my students, my brothers, dan lain sebagainya. The formula untuk membuat nominal sentence, rumusnya adalah subject plus to be plus noun, adjective atau adverb. Itu untuk kalimat positif ya. To be yang digunakan karena ini merupakan past, masa lampau, maka menggunakan was atau were ya. Jadi bukan am, is, dan are. Contoh yang pertama, Diki was a police last year. Diki adalah seorang polisi tahun lalu. Atau bisa juga tahun lalu Diki adalah seorang polisi. Contoh yang kedua, you were sick yesterday. Kamu sakit kemarin. Dan contoh yang ketiga adalah they were in the class this morning. Mereka di kelas pagi tadi. Oke, sekarang kita lihat kalimat pertama. Diki was a police last year. Diki sebagai subjek, kemudian was sebagai to be. Kenapa di sini was? Karena merupakan past ya. Kemudian diikuti a police. Nah, police di sini merupakan noun, yaitu kata benda. Dan last year merupakan time signal yang berarti tahun lalu, menunjukkan bahwa Diki adalah seorang polisi tahun lalu. To be yang digunakan was juga dikarenakan subjeknya adalah Diki yang merupakan subjek tunggal. Jika subjeknya dua orang maka baru menggunakan were. Kemudian kalimat you were sick yesterday, di sini subjeknya adalah you, kemudian to be-nya were. Kenapa to be-nya were? Karena subjeknya you. You, we, they menggunakan to be were. Dan kemudian kata selanjutnya sick. Sick merupakan adjective dan yesterday merupakan time signal yang berarti kemarin. Maka menunjukkan bahwa kamu sakit kemarin. Kemudian kalimat yang terakhir adalah they were in the class this morning. Mereka di kelas pagi tadi. They sebagai subjek yang berarti mereka, kemudian were di sini merupakan to be karena subjeknya adalah they. In the class adalah adverb atau kata keterangan, dan this morning merupakan time signal yang berarti tadi pagi atau pagi tadi. Mereka di kelas pagi tadi atau tadi pagi mereka di kelas. Ya, tadi adalah cara membuat kalimat positif nominal sentence dalam bentuk past. Kemudian kita akan membahas tentang cara membuat kalimat negatif nominal sentence dalam bentuk past. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus noun atau adjective atau adverb. Berikut adalah contoh-contoh kalimatnya. She was not there last night. Dia tidak di sana tadi malam. I was not angry yesterday. Saya tidak marah kemarin. We were not carpenter last month. Kita bukan tukang kayu bulan lalu. Oke, kita bahas kalimat yang pertama. She was not there last night. Dia tidak di sana tadi malam. Di sini subjeknya adalah she, kemudian to be-nya adalah was, dan ada tambahan not karena ini merupakan kalimat negatif. Dan there di sini merupakan adverb atau kata keterangan, dan last night
itu time signal, yang berarti tadi malam. Jadi dia tidak di sana tadi malam. Kalimat selanjutnya, I was not angry yesterday. Saya tidak marah kemarin. Di sini subjeknya adalah I, kemudian diikuti to be. To be-nya adalah was, ditambah not karena merupakan kalimat negatif. Angry yang artinya marah merupakan adjektif, dan yesterday merupakan time signal yang berarti kemarin. Saya tidak marah kemarin. Contoh kalimat terakhir adalah we were not carpenter last month. Kita bukan tukang kayu bulan kemarin. We di sini sebagai subjek yang berarti kita dan diikuti to be were karena subjeknya adalah we. You, we, they menggunakan were, dan I, he, she, it menggunakan was. Kemudian setelah were ada not yang merupakan kalimat negatif, dan carpenter merupakan noun, kata benda yang berarti tukang kayu. Dan ada penegasan last month di sini time signal yang berarti bulan lalu, menunjukkan bahwa kita itu bukan tukang kayu bulan lalu. Oke, setelah kita membahas tentang cara membuat nominal sentence yang kalimat negatif, sekarang kita ke interrogatif ya, kalimat tanya. Rumusnya adalah to be plus subject plus noun, adjective atau adverb. Berikut adalah contoh-contoh kalimat interrogatif. Was your cousin in home 2 days ago? Apakah sepupumu di rumah 2 hari yang lalu? Was he fat 2 years ago? Apakah dia gendut 2 tahun yang lalu? Dan contoh yang terakhir, were they arrogant? Apakah mereka sombong? Ya, jadi ketika membuat interrogative sentence, tinggal switch ya atau tukar antara subjek dengan to be, yang biasanya subjek di depan, sedangkan di interrogatif itu to be yang di depan, baru diikuti subjek. Oke, kita bahas kalimat yang pertama. Was your cousin in home 2 days ago? Was di sini merupakan to be, dan your cousin adalah subjeknya. Di sini menggunakan was karena sepupumu, berarti hanya satu ya. Jika sepupunya ada 2 atau lebih dari 1, maka menggunakan were. Kemudian diikuti dengan adverb. Adverbnya di sini in home, di rumah. 2 days ago merupakan time signal yang berarti 2 hari yang lalu. Kalimat yang kedua adalah was he fat 2 years ago? Apakah dia gendut 2 tahun yang lalu? Di sini to be-nya adalah was dan subjeknya adalah he yang berarti dia untuk laki-laki. Dan fat merupakan adjektif yang berarti gendut, dan 2 years ago ini time signal yang berarti 2 tahun yang lalu. Kemudian contoh yang terakhir adalah were they arrogant? Apakah mereka sombong? Di sini to be-nya adalah were karena subjeknya they. They sebagai subjek yang berarti mereka, dan arrogant di sini sebagai adjektif yang merupakan kata sifat yang berarti sombong. Tapi tidak ada time signal. Maka bisa kita artikan seperti apakah mereka sombong dulu. Jadi ada kata dulunya ya. Dulu apakah mereka sombong? Karena di sini tidak ada penegasan time signal. Jadi mereka bertanya tentang hal yang dulu, bukan yang sekarang. Ya, kita telah membahas tentang simple past dalam bentuk nominal sentence, entah itu yang positif, negatif, ataupun interrogatif. Nah, untuk yang negative sentence, ketika ada kalimat was not, kalian bisa singkat dengan wasn't. Sedangkan kalau were not, bisa disingkat weren't. Saya kira cukup untuk materi sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.